Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPAS pada subtopik mengapa kita perlu makan dan minum. Hari ini kita akan belajar mengenal sistem pencernaan manusia. Selain bernafas, ciri makhluk hidup termasuk manusia adalah membutuhkan makanan untuk dimakan. Makanan yang sudah dimakan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan diuraikan ke dalam sistem pencernaan. Dengan begitu, nutrisi yang ada di dalam makanan bisa menjadi sumber energi dan membantu kerja organ tubuh lainnya. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ. Simak baik-baik ya. Organ yang pertama yaitu mulut. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan menyalurkan ke dalam lambung. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi ketika kita mengunyah makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi terjadi pada saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Ada beberapa bagian dalam mulut yang membantu untuk mengolah makanan menjadi potongan kecil. Ada gigi untuk mengunyah, lidah untuk mendorong makanan, dan kelenjar ludah untuk memproduksi cairan mulut. Selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan bentuknya seperti tabung yang dibalut oleh otot. Kerongkongan adalah suatu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dan menghasilkan gerak peristaltik. Gerakan peristaltik ini yang menyebabkan dinding berkontraksi secara perlahan hingga makanan terdorong ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantung besar dan terletak di perut sebelah kiri. Fungsi utama lambung di sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Di organ ini banyak terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Pertama, ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Ada juga enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton dan enzim renin untuk mengumpulkan protein susu. Selanjutnya yaitu organ hati. Fungsi hati utamanya adalah untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Produksi empedu yang membantu membuang limbah dan memecah lemak di usus kecil selama proses pencernaan. Artinya, tanpa cairan empedu, proses pencernaan akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan hati dengan optimal. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Fungsi usus halus lainnya antara lain yaitu memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, serta menjaga keseimbangan cairan. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, usus besar juga berfungsi menyerap kembali sisa air dan vitamin yang masih terdapat di makanan. Kemudian, sisa air dan vitamin itu akan diserap hingga terbentuk sebuah antibodi yang digunakan untuk mencegah infeksi.
Organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dalam sistem pencernaan manusia dan merupakan tempat tinja keluar. Anus memiliki otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga berfungsi untuk mencegah kita agar tidak buang air besar secara spontan saat sedang tidur. Sekian penjelasan mengenai organ pencernaan manusia. Semoga kalian belajar dan dapat memahami ya. Sampai jumpa.